warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Arya Andira dari Fakultas Hukum semester 3 non-reguler dengan NPM saya 7420121172 dengan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Noreni SHMH dengan asisten dosen Dr. Emreni Aridhayandi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam, yang disusun oleh Muhammad Maulana, Edi Yu Hermansyah, Sumita Dewi dari Universitas Islam Negeri Araniri ya. Langsung ke materi, yaitu perbarengan tindak pidana sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di dalam prosesnya sudah banyak yang telah diselesaikan di pengadilan. Salah satu di antara harus tersebut ialah dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan nomor 39 PIDB tahun 2019 PN-TDN. Dalam putusan ini, pelaku didakwa melakukan tindak pidana perbarengan antara pembunuhan berencana dan pencurian dalam kondisi memberatkan dalam tulisan ini. Pokok masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana penelitian hukum normatif, yuridis normatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian di dalam putusan nomor 39 PID tahun 2019 PN-TDN meliputi dua kriteria, yaitu kasus pembunuhan berencana melalui pasal 340 KUHP di dalam tinjauan hukum pidana Islam perbarengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian termasuk ke dalam teori al-Zab, yaitu hukum yang bisa menyerap hukuman lain yaitu hukuman mati. Kejahatan atau pidana yang dapat dipastikan terjadi di setiap waktu para pelaku melakukan kejahatan dengan motif yang berbeda-beda, dengan tindak kejahatan yang berbeda, bahkan status para pelaku juga berbeda-beda. Kejahatan pidana ini boleh jadi dilakukan oleh seseorang diri maupun secara berkelompok, baik atas satu jenis tindak pidana dalam satu waktu maupun beberapa kejahatan pidana di dalam waktu bersamaan. Beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan disebut dengan istilah perbarengan tindak pidana, atau ada juga memberikan istilah gabungan tindak pidana. Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau di dalam istilah pidana Belanda disebut samenloop atau concursus. Dalam bahasa Latin merupakan gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada seorang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan, dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan belum ada diadili. Teori gabungan atau perbarengan tindak pidana dalam hukum positif samenloop atau concursus sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada bab 4 pasal 63 sampai pasal 71. Pasal tersebut secara umum menetapkan tiga bentuk perbarengan tindak pidana, yaitu konsensus idealis atau gabungan satu perbuatan yang diatur dalam pasal 63. Lalu pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana pencurian dalam putusan nomor 39 PIDB tahun 2019 PN-TDN. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, untuk dapat menyatakan seorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang yang didakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwa kepada terdakwa dalam kasus ini. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP menurut hakim sekurang-kurangnya ada 4 unsur. Yang pertama, unsur barang siapa.
yang dimuat di dalam pasal 340 KUHP. Lalu ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja menurut hakim sudah terpenuhi. Artinya pihak pelaku dengan sengaja melakukan pembunuhan perbuatannya yang dianggap sebagai satu perbuatan yang melawan hukum. 3 yaitu unsur dan dengan rencana terlebih dahulu. Menurut majelis hakim, unsur ini juga telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan, majelis hakim memandang bahwa unsur dan dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP sudah bisa dipenuhi. Unsur merampas nyawa orang lain, unsur merampas nyawa orang lain. Menurut hakim juga telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa korbannya meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa. Lalu ketiadaan unsur rencana pada pelaku ini dipertegas dengan adanya dakwaan alternatif atau subsidiar JPU atas pasal 338 KUHP. Hal ini semakin memberi penguatan dan mempertegas bahwa seolah-olah JPU sudah mewanti-wanti bila mana nanti dakwaan terhadap pasal 340 tidak terpenuhi, maka ada alternatif dakwaan lain yang dapat menjerat pelaku dalam kondisi ini. JPU sendiri cenderung tidak yakin atas dakwaan terhadap pelaku dengan memakai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sehingga JPU menggunakan alternatif dakwaan pembunuhan bisa dengan mengacu pada 338 KUHP. Mungkin sampai di sini pembahasan materi jurnal saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya ada yang kurang, salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.